A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Istri Lawan Selingkuhan. Cerita ini ditulis oleh Resti Anjayani. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sudah beberapa jam Lisa tak keluar sama sekali. Surti kewalahan karena harus menjaga Yuna dan mengerjakan pekerjaan rumah. "Kenapa Yuna menangis terus, Surti?" tanya Mas Haris saat mendengar suara tangisan anaknya tak kunjung berhenti. "Entahlah Tuan, mungkin dia ingin menyusu pada ibunya. Soalnya sudah saya berikan susu formula, juga tidak diminumnya," ucap Surti sambil berusaha menenangkan Yuna. "Bukannya Lisa sudah pulang? Kemana lagi dia sekarang? Bukannya ngejagain anak, malah keluyuran terus," gerutu Mas Haris kesal sambil berjalan menuju kamar Lisa. Mas Haris membuka pintu kamar Lisa, namun tidak ada siapapun di sana. Mas Haris mendengar suara percikan air di kamar mandinya. Akhirnya dia masuk, lalu membukanya. Betapa terkejutnya Mas Haris saat mendapati Lisa sudah terkapar di kamar mandi. "Ya ampun Lisa!" teriak Mas Haris. Mas Haris pun mengangkat tubuh Lisa, lalu membaringkannya di atas kasur. "Amirah, Lisa pingsan. Tolong telepon dokter, minta agar dia kesini sekarang," ucap Mas Haris. "Baiklah Mas," ucapku sambil tersenyum dalam hati. Setelah menunggu sekitar 1 jam, akhirnya dokter pun datang. Sementara itu, Lisa belum kunjung sadar juga. Dokter memeriksa Lisa, lalu memberikan resep obat. Dokter hanya menduga bahwa Lisa kelelahan dan menyuruhnya agar beristirahat dengan cukup. Tak lama kemudian, Lisa membuka matanya dalam keadaan ketakutan. "Tidurlah bersamaku malam ini Mas, kumohon." Lisa tak ubahnya seperti pengemis yang meminta secercah harapan. Ia memohon pada Mas Haris agar meluangkan waktu untuk bersamanya. Dulu, kamar yang mereka tempati ini dipenuhi dengan kehangatan dan cinta yang menggelora. Tapi sekarang sudah sepi dan dingin. Lisa langsung memeluk Mas Haris, berharap rindu di jiwanya akan dirasakan oleh lelaki itu. "Maaf Lisa, aku harus kembali ke kamarku," jawab Mas Haris. Kamar yang dimaksud adalah kamar yang ia tempati denganku. Mas Haris melepas pelukan Lisa. "Malam ini saja Mas, aku takut." Lisa memegang tangan Mas Haris yang hendak melangkah keluar. "Lisa, sudahlah, anggap kita sudah berpisah. Buatlah dirimu tak terlihat olehku, itu lebih baik. Masih mending kau takut ceraikan." Mas Haris mengibaskan tangan wanita itu. Lisa berusaha menahan langkah suaminya. "Kenapa kau begitu jahat padaku? Dulu kau bilang sangat mencintaiku." Mas Haris menatap tajam Lisa. "Itu dulu. Dulu dan sekarang adalah hal yang berbeda. Waktu mengubah segalanya. Jika kau tak suka,
kau boleh pergi. Aku hanya mendengar keributan mereka di ambang pintu, melihat detik-detik kehancuran mereka. Lisa mengepal tangannya dan berpikir bahwa ini semua gara-gara aku. Aku mendekati Mas Haris dengan memandang wajah kasihan pada Lisa. Mas, tidak apa-apa. Aku akan tidur sendirian malam ini. Temanilah Lisa. Dia butuh sandarannya, ucapku. Mas Haris menggenggam tanganku. Mas Haris menatap lembut dan memujaku. Dia merasa selalu ingin berada di dekatku. Tidak ingin berpisah meski sebentar saja. Mas akan tidur bersamamu. Mas tidak mau tidur bersama Lisa. Jawaban Mas Haris sangat tajam, bagaikan bambu runcing yang menghunus ke dada Lisa. Kenapa Mas katakan itu? Itu menyakitiku, pekik Lisa lalu menatap tajam ke arahku. Ini pasti karena si jalang ini. Lisa tiba-tiba dengan cepat menarik rambutku. Mas, tolong, pekikku kesakitan. Mas Haris menarik Lisa. Setelah terlepas, ia langsung melayangkan pukulannya. Lisa langsung terduduk karena kuatnya pukulan Mas Haris pada pipinya. Secuil darah keluar dari sudut bibirnya. Lalu darah mengalir dari bawah hidung. Ini menjadi peringatan untukmu. Aku tidak akan segan-segan memukulmu jika kau berani menyakiti Amira. Mas Haris menarik tanganku menuju kamar kami. Lisa menangis keras. Bukan hanya pipinya yang sakit, tetapi juga hatinya. Aku tidak terima ini. Aku tidak menerimanya, teriak Lisa di sela jerit tangisannya. Lisa penasaran kenapa cinta Mas Haris bisa cepat sekali pudarnya. Wanita asing itu, ia akan menyelidiki siapa sebenarnya Amira. Ia merasakan firasat buruk saat melihat Amira. Entah kenapa, perasaan Lisa mengatakan mengenal sosok Amira. Senyumannya, cara bicaranya, dan tatapan berkuasanya. Malam ini, Lisa tidak bisa tidur. Dia terus saja memikirkan kejadian tadi siang. Bagaimana kalau masih ada sisa-sisa tanah kuburan itu yang tertelan olehnya? Apa yang akan terjadi padanya? Tanah kuburan itu sudah disiapkannya untuk membuatku mati tersiksa. Namun sekarang bagaikan senjata makan tuan. Tanah kuburan itu justru termakan olehnya. Saat sedang berpikir, tiba-tiba saja Lisa merasakan sakit yang teramat di bagian selangkangannya, membuatnya menjerit kesakitan. Ah, Mas, tolong, sakit, teriak Lisa dengan suara yang sangat kencang. Mas Haris terbangun setelah mendengar suara teriakan Lisa di kamarnya. Amira, bangun sayang. Mas ke kamar Lisa dulu ya, izinnya padaku yang tidak sadar karena terlelap tidur. Suara jeritan Lisa semakin terdengar jelas, memecah kesunyian malam. Itu Lisa kenapa, Mas? Entahlah. Makanya Mas akan memeriksanya, ucap Mas Haris terburu-buru. Aku pun terbangun dan ikut berjalan di belakang Mas Haris menuju kamar Lisa yang tidak terlalu jauh dari kamar yang kami tempati. Mata kami membeliak heran kala menatap Lisa menggelinjang kesakitan. Bau busuk menyeruak saat kami memasuki kamarnya. Ada apa gerangan?
Kulihat waktu menunjukkan pukul 1 malam. "Lisa, kamu kenapa?" tanya Mas Haris. "Ah, sakit. Sakit sekali, Mas," rintih Lisa sambil memegangi bagian vitalnya. "Bagian mana yang sakit?" tanya Mas Haris kebingungan. Lisa menunjukkan pada bagian alat vitalnya. "Coba kamu periksa, Mas. Memangnya dia kenapa?" tanyaku penasaran. Mas Haris pun perlahan membuka celana tidur yang dipakai Lisa. "Ih," Mas Haris langsung mundur ke belakang. Dia nyaris saja muntah saat melihatnya. "Ada apa, Mas?" tanyaku yang belum sempat melihatnya. "Coba kamu lihat, itu menjijikan sekali," ucap Mas Haris bergidik ngeri. Aku pun melangkah mendekati Lisa, dan betapa terkejutnya aku saat melihat beberapa benjolan seperti bisul berada di selangkangan Lisa. Dan yang lebih menjijikannya lagi, benjolan itu digerubuti belatung dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. "Mas, sakit sekali, Mas. Perih," ucapnya Lisa sambil terus merintih kesakitan. Mas Haris menatapku. "Kita bawa saja Lisa ke rumah sakit sekarang. Sepertinya lukanya itu parah," kata Mas Haris meminta persetujuanku. "Ya sudah, bawa saja ke rumah sakit," jawabku. Mas Haris bergegas membawa Lisa ke rumah sakit. Sementara aku hanya bisa menatap puas melihatnya merintih kesakitan seperti itu. Semua ini akibat ulahnya sendiri. Kejahatan yang berbalik pada dirinya sendiri. Sesampainya di sana, dokter yang memeriksa menyatakan kemungkinan besar Lisa menderita penyakit kelamin. Tetapi saat melihat belatung-belatung yang berkerumun itu, membuat semua orang bergidik ngeri. Bagaimana tidak, selain mengeluarkan bau yang sangat busuk, belatung-belatung itu pun seperti tidak ada habisnya. Meski setelah dibersihkan, tak lama kemudian belatung itu akan kembali ada. Mas Haris mengurus administrasi di luar ruangan, sementara aku menunggu bersama Lisa di dalam ruang perawatan. Setelah memberikan obat antibiotik dan yang lainnya, perawat dan dokter meninggalkan kami berdua di dalam ruangan. "Menjijikan," ucapku sambil tertawa lepas. "Kurang ajar. Ini semua gara-gara kau," ucap Lisa terbata-bata sambil terus meringis. "Semua itu karena ulahmu sendiri. Kau berniat mencelakaiku, tapi justru kau kini yang celaka." Lagi-lagi aku tertawa puas melihat kondisinya yang begitu sangat memprihatinkan. Itu semua belum seberapa dibanding dengan penderitaanku yang harus kehilangan anak, suami dan jati diriku, ucapku dalam hati. Tapi tenang saja, tak lama lagi semuanya akan berbalik. Akan kupastikan hal itu. "Sebenarnya siapa kau? Mau apa kau datang ke kehidupanku dan suamiku?" teriak Lisa sambil meremas rambutnya frustasi. "Siapa aku? Itu tidak penting," ucapku lalu berjalan mendekati. "Siapa aku? Itu tidak penting," ucapku lalu berjalan mendekati Lisa. "Sebentar lagi, suami yang sangat kau cintai itu akan meninggalkanmu selama-lamanya.
dan kau hanya akan terbaring menderita dengan penyakitmu yang mengerikan itu, kataku sambil menatap tajam mata Lisa, lalu pergi meninggalkannya dalam keadaan histeris. Mendengar Lisa terus histeris, akhirnya terpaksa perawat menyuntikkan obat penenang. Tangan Lisa pun diikat karena beberapa kali dia mencoba menggaruk-garuk luka di alat vitalnya, sehingga menyebabkan lukanya semakin parah. Lisa tersadar dan melihat ke sekeliling ruang perawatan yang terlihat remang-remang. Lisa menoleh pada televisi yang seketika menyala. Televisi yang menyiarkan seorang wanita terkapar bersimbah darah di gang sempit. Kemudian beralih pada video bayi kecil yang baru dilahirkan tengah menangis di dalam lubang hitam. Mata Lisa tak berkedip menatap layar televisi yang sekarang memperlihatkan tumpukan pisau berbagai ukuran yang dipenuhi darah. Tubuh Lisa meremang hebat saat melihat televisi yang kini menampilkan punggung seorang wanita dengan pisau tertancap di belakangnya. Tiba-tiba televisi itu mati. Lisa berusaha menutup mulutnya yang nyaris menjerit. Melihat semua adegan itu, apa yang terjadi? Lisa merasa ada sosok wanita yang berdiri di dekat kaca jendela. Lisa dengan cepat menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Lisa. Lisa mendengar suara seorang wanita memanggilnya. Televisi itu kembali menyala. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya membeku melihat sosok wanita di televisi. Wajah sosok itu hancur dengan darah ada di mana-mana. Lisa berusaha mencari remote televisi, namun tidak bisa karena tangannya masih terikat. Aku mohon, hentikan, teriak Lisa. Kenapa harus dimatikan? Aku masih menontonnya. Suara seorang wanita yang parau terdengar tepat di belakangnya. Malam ini Lisa begitu sangat ketakutan sekaligus kesakitan. Begitu banyak hal aneh yang dialami hari ini. Lisa merasa ada seseorang yang sedang mengintainya. Lisa mencoba untuk bangun, membalikkan badannya, namun tiba-tiba ia terpaku. Alisnya mengernyit saat melihat dalam remang seorang wanita berdiri di hadapan pintu ruangan kamarnya. Amirah, kaukah itu? Panggil Lisa. Amirah, tolong aku. Di sini gelap. Panas. Panas sekali. Sosok wanita itu melangkah mendekat. Alia, pekik Lisa yang melihat sosok wanita yang mirip dengan Alia, namun tubuhnya dipenuhi dengan darah. Tidak, tidak mungkin. Kau sudah mati. Lisa langsung berteriak histeris karena tiba-tiba kepala sosok tersebut terjatuh, lalu menggelinding. Lisa berusaha keras untuk melepaskan tali yang mengikat tangannya. Lisa, kemarilah, panggil suara yang mirip Alia. Lisa. Lisa menoleh ke arah samping. Dia melihat ada seseorang wanita bertubuh kurus, kulitnya gosong, rambutnya panjang, sedang duduk di kursi, memperhatikan jendela. Kemudian menoleh cepat pada Lisa. Lisa menarik kain yang mengikatnya dengan sekuat tenaga,
hingga akhirnya terlepas. Jantungnya berdegup sangat kencang. Air matanya jatuh, membasahi wajahnya. Sampai akhirnya kain yang mengikat tangannya terbuka. Dia bangun perlahan, lalu merangkak turun ke bawah ranjang karena masih merasakan sakit yang luar biasa hingga tak mampu untuk berjalan. Lisa merangkak menuju pintu keluar kamar. Namun saat menoleh ke belakang, ia melihat sosok itu kayang mendekatinya. "Kumohon, buka pintunya!" teriak Lisa sambil menggedor-gedor pintu. Tubuhnya gemetar ketakutan. Sampai akhirnya semuanya terasa semakin gelap. Lisa tidak sadarkan diri. Lisa merasakan sakit di bagian kepala. Sekarang hidupnya terasa begitu menyedihkan. Suaminya bersenang-senang dengan wanita lain, sementara dirinya harus menderita penyakit aneh yang menjijikan. Ini semua mengingatkannya pada peristiwa masa lalu. Nasibnya sekarang tak jauh berbeda dengan Alia, wanita yang dulu ia hancurkan dan habisi. "Pergi! Jangan dekati aku! Kau sudah mati!" teriak Lisa saat mengigau. "Si Lisa kenapa, Mas? Siapa yang sudah mati?" tanyaku. "Entahlah, mungkin dia sedang bermimpi. Tadi dini hari, perawat menemukannya sudah tergeletak di lantai dekat pintu," jawab Mas Haris. "Mungkin dia stres karena tidak bisa menerima kenyataan mengalami penyakit yang aneh," kataku. "Iya, apalagi pelatung yang mengerubungi itu selalu ada dan lagi. Aku sangat jijik melihatnya," ucap Mas Haris bergidik ngeri. Tak lama kemudian, Lisa membuka matanya, melihat Mas Haris ada dan sedang duduk di sampingnya. Dia langsung meraih dan memeluknya. "Mas, jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Aku takut," ucap Lisa ketakutan. "Aku banyak pekerjaan, jadi aku akan menyuruh orang lain untuk menjagamu di sini," ucap Mas Haris sambil melepaskan pelukan Lisa. "Ada yang harus kamu tahu, Mas. Alia mendatangiku semalam," kata Lisa terbata-bata. "Kau bicara apa? Itu tidak mungkin," jawab Mas Haris terkejut. "Sungguh, Mas, aku melihatnya. Dia datang semalam. Aku takut sendirian, Mas. Mungkin arwahnya tidak tenang," kata Lisa bersungguh-sungguh. "Arwah? Memangnya wanita yang bernama Alia itu sudah mati?" tanyaku pura-pura tidak mengerti. "Shh, diam Lisa. Jangan banyak bicara lagi." Mas Haris terlihat marah dan resah. "Tapi aku takut, Mas. Aku takut arwah Alia menuntut balas pada kita," kata Lisa gemetar. "Menuntut balas? Memangnya apa yang telah kalian lakukan pada Alia?" tanyaku menatap tajam mereka berdua. Tidak. Alia meninggal karena bunuh diri. Dia tidak bisa menerima keputusanku untuk menikah lagi dengan Lisa waktu itu," ucap Mas Haris berbohong. Sungguh sangat memuakan. Bisa-bisanya dia berbohong untuk menutupi kesalahannya di masa lalu. Lisa terlihat tidak tenang. Matanya melihat ke kanan dan kiri, seolah ada sesuatu yang sedang mengincarnya. "Di mana Yuna, Mas?
anak kita ada dalam bahaya. Jangan tinggalkan dia sendiri, ucap Lisa kembali. Kau ini, diamlah, bentak Mas Haris. Kenapa kalian terlihat panik? Kalau memang Alia meninggal karena bunuh diri, seharusnya kalian tidak perlu cemas, karena itu sudah pilihannya. Kecuali kalau kalian membunuh Alia, barulah kalian harus takut. Karena aku dengar-dengar arwah orang yang meninggal karena dibunuh tidak akan mati dengan tenang sebelum menuntut balas, ucapku dengan tatapan tajam. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.